Perhatikan gambar berikut ini. Katrol dengan momen inersia I sama dengan 1/2 mr kuadrat ditarik dengan gaya F sehingga berputar dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Besar F adalah titik-titik. Oke, di sini ketahui momen inersia katrol 1/2 mr kuadrat dengan M adalah massa katrol dan R adalah jari-jari katrol. Kemudian percepatannya sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Di sini massa katrol ada dalam gambar besarnya sebesar 4 kg. Kita tahu bahwa penyebab benda berputar atau bergerak melingkar itu adalah momen gaya. Momen gaya kita simbolkan dengan simbol lambda ya, sama dengan F cross R. Di sini momen gaya adalah vektor, gaya vektor, kemudian di sini R-nya juga vektor. Sehingga kita dapatkan nanti nilainya sebesar momen gaya sama dengan F dikalikan R dikalikan dengan sin theta ya. Dengan theta adalah sudut antara R dan F ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini ini adalah R-nya, maka sudut antara R dengan F-nya adalah yang ini. Sehingga di sini tetanya 90 derajat ya. Theta 90 derajat. Kita tahu bahwa sin 90 derajat itu sama dengan 1. Sehingga lambda sama dengan F dikalikan R. Oke, kemudian juga lambda itu sama dengan momen inersia dikalikan dengan percepatan sudut. Kita tahu bahwa percepatan sama dengan percepatan sudut dikalikan dengan jari-jari, sehingga kita dapatkan nantinya alfa sama dengan A per R ya. Yuk kita masukkan, kita ganti lambdanya menjadi F dikalikan R, kemudian I-nya kita ganti menjadi 1/2 mr kuadrat, dan alfanya kita ubah menjadi A per R. Oke, R-nya kita bagi di sini ya. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan R. Sehingga nanti F-nya akan sama dengan 1/2 M dikalikan A. Kita masukkan angkanya 1/2, M-nya tadi adalah 4 kg. 4 kg dikalikan dengan percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Kita kalikan 5, maka jawabannya adalah 1/2 dikalikan 20, sehingga jawabannya adalah 10 Newton. Gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang ABCD seperti pada gambar. Jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah titik-titik. Kita perhatikan di sini, jika momen gaya terhadap titik A, maka titik A ini berfungsi sebagai sumbu putarnya, ya, sebagai poros putar. Kita tandai saja di sini A-nya sebagai sumbu putarnya ya. Oke, sehingga di sini F1 kita perhatikan tidak menyebabkan batang bergerak berotasi ya, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kenapa? Karena tepat di porosnya ya, porosnya ditarik ke atas tidak menyebabkan batang berputar. Tetapi kita perhatikan F2 itu menyebabkan batang berputar karena arahnya ke bawah, berputar searah jarum jam. Jadi F2 menyebabkan batang akan berputar searah dengan jarum jam. Kita tandai ke sana. Kemudian untuk F3 arahnya ke atas, maka menyebabkan batang ABCD berputar berlawanan arah jarum jam. Oke, kita tandai F3 akan menyebabkan benda bergerak berlawanan arah jarum jam. Dan terakhir F4 arahnya ke bawah, sehingga menyebabkan batang ABCD ini berputar searah jarum jam. Ya, kita tandai seperti itu. Kita buat perjanjian saja, jika momen gaya yang menyebabkan benda
bergerak searah jarum jam tandanya positif, ya, maka nanti yang F2 dan F4 ini momen gayanya menyebabkan nilainya positif, batang berputar searah jarum jam, dan yang F3 ini berkebalikan dengan arah jarum jam, sehingga nanti momen gayanya akan menimbulkan nilai yang negatif, misalnya seperti itu ya. Oke, kita langsung saja kita buat sigma lambda atau momen gaya di A ya, dengan poros di A itu sama dengan apa saja. Kita agak pindah ke bawah. Sigma lambda A sama dengan, oke, kita perhatikan dulu F2, kita masukkan ya. Di sini F2 dikali ya cross dengan R apa nih? RAB. Kenapa ke RAB ya, jarak antara A dengan B? Karena lengan gayanya ini untuk F2 adalah yang dari A ke B ya. Kita tutup dulu, kemudian ditambah dengan F4. Kenapa F4 dulu ya? Karena ini yang searah dengan arah putaran jarum jam, tandanya positif. Ini F4 di cross ya, di-crosskan dengan RAD. Jadi dari pusat dari poros putar ke titik tangkap F4 yaitu ke D ya. Jadi kita nyatakan di sini RAD. Kemudian dikurangi ya. Kenapa dikurangi? Dikurangi dengan yang ini F3 ini karena menyebabkan putaran batangnya berlawanan arah jarum jam. Jadi kita tandai dengan tanda minus. Oke, kita lanjutkan. Di sini F3 cross RAC ya. Jadi C itu adalah titik tangkap F3. Kita masukkan saja langsung angkanya. Di sini karena F dengan R itu semuanya tegak lurus ya, sehingga nanti sin 90 sama dengan 1, kita langsung masukkan saja. F2-nya 4. Kemudian RAB itu kita lihat 2 ya. Kemudian ditambah F4-nya 10 dikali RAD. Kita perhatikan dari sini 2 ditambah 1 ditambah 3 ya. Jadi sama dengan 6 meter. Oke, 6 dikurangi dengan F3-nya 5 dikurangi RAB-nya 3 ya. Oke, di sini dikali 3. Kita masukkan angkanya 8 ditambah dengan 60 dikurangi 15. Hasilnya 68 dikurangi 15 itu sama dengan 53. Satuannya Newton meter. Karena tandanya positif berarti batang akan berputar searah dengan jarum jam. Oke, jawabannya adalah yang D.